negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu Guru, saya Sadia, instansi bertugas saya di SDN 1 Ranano. Untuk pertanyaan kedua ini saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan dengan baik. Dan pendampingan yang kedua ini di tempat ini saya khusus fokus ke Al-Hubli. Dan kalau ini adalah CGP saya. Dan CGP saya itu kan hanya Al-Hubli saja. Saya megang 6. Yang pertama Al-Hubli di S1 Kalibun itu, yang kedua Pak Aib Abdul Rahman di SDN 3 Bapak Losari. Yang ketiga Ibu Tri Kurniati di SMA Negeri 1 Abdullah. Yang keempat Pak Abdul Daul di SDN 1 Gebang Ilir. Lalu Pak Yopi Handoko di SDN 3 Karangwangun. Dan berikutnya yaitu Ibu Dewi Indiani sekarang alhamdulillah dan jadi dulu ya. Namun semangatnya membara mengikuti program kegiatan guru penggerak luar biasa. Itu di SDN 3 Pasuruan. Dan itu 6 CGP saya. Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha wa yu'idin amma ba'du. Ibu PP yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 1 Kalibuntu yang saya cintai, para CGP, Pak Wahyudi dan Pak Syafiri, wabil khusus yang saya hormati. Alhamdulillah Rasulullah wa ni'matillah, kita bisa bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan dua PP dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan pendampingan yang kedua ya Pak Api ya, berjalan sesuai dengan rencana, dilancarkan dan menghasilkan apa yang dua CGP ini kita inginkan. Mudah-mudahan hasilnya baik Pak PI dan Pak Yudi. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam kita curah dan limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan kita umatnya yang senantiasa dan selalu seperti ajarannya. Mudah-mudahan kelak dari zaman kita mendapat syafaat dari beliau, amin. Ibu, Bapak yang saya hormati, kegiatan ini alhamdulillah situasinya nih Pak Akmal kelas rendah. Ini kalau begini terus ada mengganggu Pak. Jadi nanti kelasnya ditularkan aja Pak, ya, supaya kegiatan ini lebih fokus gitu ya. Tidak mengganggu. Saya selaku kepala sekolah di sini, Ibu PP, saya rekomendasikan mangga Bu. Silakan mangga. Mau diapakan kedua orang ini mangga, saya serahkan ke Ibu PP.
Cuma nih punten Bu, saya tidak bisa mengikuti sampai tuntas Bu. Boleh Bu ya? Oh iya, maka itu saya ada tugas negara lagi yang harus dikejar-kejar Bu. Ini dari perusahaan, dari apa tuh PT ini ya, percetakan Bu. Karena saya ini terus terang aja kemarin dipercaya jadi bendahara 3S Bu. Jadi setiap bulan tuh, apalagi ini momen lagi ada penarikan bos, makanya saya harus mengalah keliling bukan saya sekolah. Kalau nggak keliling ya mungkin saya tidak ada pemasukan. Ya, harus sekolah buku, ya harus ngalah Bu ya. Ya walaupun sekarang meninggalkan ini Pak PI Pak Yudi ya. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Kemarin 2 hari kita diporsir tenaganya Bu Tri ya. Iya. 2 hari coba. Bulan jam 5 alhamdulillah. Kondisinya pada sehat. Nah, sekarang udah pagi ya, ceria-ceria. Semangat timbul lagi. Ya. Iya. Ya. Besok ada kegiatan lagi Bu di sini Maulid Nabi Bu. Jadi habis jeda UTS tuh Bu, kegiatan nggak berhenti Bu. Hari Seninnya kita mau apa yang boleh nggak? Iya. Semoga ini ya itu kita apa ya? Kemarin kegiatan 2 hari, sekarang 1 hari dipadatkan ya. Ya mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak yang saya hormati, Ibu PP, barangkali ada sesuatu hal yang perlu dibutuhkan ya mangga. Kalau misalnya CGP sibuk ya mangga bisa ke yang lain lah mangga. Saya rekomendasikan seluas-luasnya. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Ya. Untuk rekan-rekan kita, barangkali nanti Pak Sapi, Pak Yudi, lulus dapat sertifikat ditularkan kepada rekan-rekan kita. Itu saja sambutan dari kami selaku pembuka kegiatan PP yang kedua. Mudah-mudahan dilancarkan sesuai dengan rencana. Barangkali ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya iya Bu, punten ini Bu PP, kita itu namanya ada yang kurang nih. Ya tadi saya sampaikan, ada yang izin, 1 keluarganya meninggal, ada yang lagi kontrol mata, ada yang ke Jogja, jadi ini berkurang Bu. Mudah-mudahan ke depan pendampingan yang keberapa 3 ya. Iya, mudah-mudahan lebih lengkap ya Pak ya. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwasannya kita berdiskusi di pagi hari ini untuk apa? Yaitu untuk bisa merumuskan cita-cita atau impian warga sekolah. Saya, Mas Pidi, Bapak dan Ibu guru semuanya, tentang impian murid di masa depan itu seperti apa. Tentu saja di sini kita mengharapkan murid-murid yang mungkin menurut kita adalah murid yang ideal bagi kita. Sehingga di sini nanti kita akan mencoba bagaimana berpikir untuk bisa menggambarkan kondisi ideal di masa depan. Kalau memang sekarang belum ideal, maka ayo kita nanti berusaha untuk bisa mencapai kondisi ideal itu seperti apa. Itu yang pertama. Berikutnya, Mas, tujuan khususnya ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu pengajar praktek. Ini ada 4 di sini, ada 3 memang. Yang pertama yaitu merumuskan kalimat rumah dan melihat visi sekolah kita seperti apa. Nanti mungkin akan disimak setelah ini ada kegiatan. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi.
kita nanti sudah mendiskusikan sebuah visi yang ideal bagi kita di sekolah ini, kita lihat kondisi anak-anaknya. Apakah juga sudah ideal untuk mencapai visi tersebut? Nah, itu nanti akan kita bahas. Dan kemudian yang terakhir yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah itu seperti apa. Kalau memang sekarang kita sudah punya target mencapai visi, maka perubahan itu harus dicapai dari sekarang. Apa perubahannya? Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Intinya di sini adalah kita berkolaborasi. Saya Mas Pi tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya. Bukan begitu? Iya. Lanjut Mas. Berarti kita nanti menyambung puisi daripada Bung Karno. Iya. Mendengar pangkur balarang, bukan lagi pangkur balarang yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata mereka, tetapi aku melihat Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, kita lanjutkan. Dari yang tadi dipaparkan puisi Bung Karno, kira-kira apa yang ditangkap oleh Bapak Ibu semuanya? Apa yang digambarkan oleh Bung Karno ini seperti apa kondisinya? Ada yang mau berpendapat? 1-2 orang barangkali. Mangga dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berani, ya saya mau mengatakan kalimat yang baik sama di dalam puisi. Jujur, saya sangat merinding ya mendengar pembacaan puisi tadi. Menggambarkan puisi tadi itu menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia. Apa yang dilihat, terus wajah anak-anak Indonesia. Nah, ujian sekarang ini adalah melihat Indonesia yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun kita ini berbeda-beda dari agama, suku, budaya, tapi kita ini tetap satu jua, tetap satu tujuan. Mungkin sedikit saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu Bang, merinding loh. Iya. Semoga bukan karena saya yang merinding. Iya, memang Bung Karno ini luar biasa. Beliau adalah sosok tokoh bangsa yang sangat luar biasa mencintai bangsa Indonesia. Sampai digambarkan di situ ketika melihat sebuah gunung, laut, bahkan anak-anak, tapi bukan melihat itu. Mereka melihat apa? Bukan itu, melihat Indonesia. Ini berarti adalah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh bangsa kita menurut Bung Karno. Bahwasanya Indonesia di saat itu, di saat ini dan mungkin di masa depan ingin menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Itu cita-cita beliau. Kalau kita flashback sekarang, apakah kondisi yang diharapkan oleh Bung Karno sudah ideal? Sudah bisa tercapai Bapak Ibu? Nah, ini berarti
menurut diri sendiri, menurut hati nurani sendiri, apakah si kita selaku pengajar pendidik di sekolah sudah melihat kondisi yang ideal digambarkan oleh Bung Karno ke depan? Tentu saja, kalau kita berkata jujur, mungkin belum. Belumnya bukan karena siapa-siapa, mungkin karena diri kita, mungkin karena orang lain, mungkin karena lingkungan dan sebagainya macamnya. Oleh karena itu di sini, ayo kita mulai berfokus pada kepentingan anak. Pembelajaran yang ideal itu harus berpusat kepada anak. Oke, masih kita lanjut ke kalimat rupa. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Di sini ada tampilan kalimat rumpang, ada 6 kalimat rumpang yang nanti kita akan mengisi bersama-sama kalimat rumpang ini supaya bisa menjadi kalimat yang lengkap seperti apa. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bagaimana. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa. Bebas. Di sini Bapak Ibu bisa mengutarakan apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan melalui kalimat rumpang ini. Baik, untuk mempermudah, mungkin nanti akan saya bagikan sticky note. Nanti ini akan ditempelkan di depan. Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja yang Bapak Ibu tuliskan. Membantu ya.
yang sudah Bapak Ibu kami tuliskan secara tidak disadari adalah sebagai bentuk harapan kita akan murid di masa depan itu seperti apa. Kalau ditanya satu-satu, kita memimpikan dunia seperti apa? Dilihat dari jawaban di sini, saya lebih condong pada kesimpulan bahwa murid ini harus mempunyai akhlak yang baik. Di sini harus beriman, bertakwa, kemudian apa ini lah, kreatif tuh. Jadi berakhlak mulia, kreatif, cerdas, ya pasti gitu kan. Nah kemudian di sini beretika dan sebagainya macam. Itu merupakan gambaran kita tentang kondisi murid yang ideal menurut kita di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya, murid seperti apa yang diharapkan Bapak Ibu di masa depan? Di sini ada jawabannya. Semua punya jawabannya masing-masing. Nah, pertanyaan utama apakah tadi ini sudah sejalan dengan visi sekolah kita atau belum? Nah, bisa ditayangkan Mas Bi untuk visi sekolah kita. Nah, sebelum kita berbicara visi sekolah, bahwasanya untuk mewujudkan cita-cita kita tadi atau impian kita tadi tentang murid di masa depan, itu bisa dengan kita melakukan yaitu menyusun sebuah visi. Visi adalah gambaran ideal keadaan yang kita inginkan di masa depan. Maka dengan visi kita bisa mempunyai tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, maka tentu saja kita bisa mempunyai rencana yang jelas juga. Dimulai dari sekarang, eksekusinya oleh kita dan teman-teman kita semuanya di sini. Lanjut Mas Bi. Ya, Bapak Ibu semua mau disimak. Ini visi SDN 1 Kaliguntu. Di sini visi yang ada di sekolah kita, kalau kita lihat di sini, menjadi sekolah terpercaya di masyarakat untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka mensukseskan wajib belajar. Ada tidak kata-kata tentang murid di sini? Tidak ada. Yang ditonjolkan adalah sekolah. Berarti sekolahnya terpercaya, ya. Indikasi terpercayanya apa? Iya, murid di kita sudah banyak, 350 itu sudah merupakan kategori luar biasa. Berarti di sini sudah terpercaya kita itu sebetulnya. Dipercaya oleh siapa? Oleh masyarakat sekitar. Bahkan kalau tidak salah, di kita juga ada tetangga desa yang sekolah di Kaliguntu. Dari Kalimukti, dari Sida Resmi, dari Duku Udara, bahkan pernah kita kunjungi dari Losari kalau nggak salah. Jauh datang ke sini. Berarti kita sudah dipercaya. Seharusnya ini visi sudah tercapai. Sehingga di sini kita perlu mengupdate visi kita yang terbaru seperti apa. Ada kaitannya visi yang tadi kita gambarkan untuk keadaan murid ideal di masa depan dengan visi sekolah, ya ini melalui kita diskusi bersama, berpikir bersama bagaimana kita bisa menyusun suatu visi yang baik, visi yang kita bisa susun bersama sehingga nanti kita juga mempunyai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi tersebut. Kalau begitu, ini kita akan susun bersama-sama. Berikutnya masih. Nah, kalau begitu bisa tidak kita menyusun sebuah visi yang menurut gambaran kita sendiri seperti apa tentang kondisi di sekolah kita? Di sini masih titik-titik kosong-kosong. Tidak ada apa-apa yang harus diisi. Kenapa visi yang tadi perlu direvisi? Ya, karena sudah tercapai tujuannya menjadi sekolah terpercaya segala macam. Ya, yang ditonjolkan adalah sekolah, bukan siswanya, bukan muridnya yang merupakan tadi gambaran kita bersama. Tadi ibu kami ingin murid yang seperti apa? Murid yang cerdas Pak, bisa. Kata Pak Atma ingin murid yang seperti apa? Yang berakhlak mulia Pak, bisa. Berarti di sini kita harus menambahkan satu kata atau kalimat yang menggambarkan visi kita tadi. Nah, misalkan tadi apa? Berakhlak mulia. Mungkin ini penting bagi kita. Kenapa?
Karena dengan fondasi akhlak mulia ini maka semua murid akan mempunyai etika yang baik, sopan santun yang baik. Mungkin tadi bertakwa beriman sudah jelas. Dasarnya adalah akhlak mulia. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, kita makan seperti ini. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia. Ada lagi Bapak Ibu setelah akhlak mulia. Saya juga ingin murid saya nggak cuma pintar agama Pak, nggak cuma punya sikap yang baik Pak. Kalau kita hubungkan dengan kurikulum yang sekarang berlaku, kurikulum merdeka, di situ ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentu saja Bapak Ibu sudah hafal mungkin ya. 1, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia tadi yang pertama. Yang kedua, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Susunannya agak kacau, tapi nggak apa-apa. Tidak mengubah itu. Karena menurut saya itu tidak harus disusun dari pertama sampai akhir. Semua berkesinambungan. Baik, kita mulai yang pertama mungkin. Tadi sudah berakhlak mulia. Tinggal yang kedua kira-kira. Ada lagi nggak yang ingin ditunjukkan oleh murid kita di masa depan? Oh Pak, saya ingin murid saya seperti yang tadi di sini ada kalimat cerdas, kreatif. Kemudian ada juga di sini terampil, inovasi mungkin. Nah ini sebetulnya bagian daripada yang umum ya, yang kita mungkin bisa melihat situasi di kita, murid-murid kita itu sudah kreatif sebetulnya. Kakak Bu SDN 1 Kaliguntu itu sudah luar biasa kreatif. Apa contohnya? Sering ikut lomba juara, tari, lomba olahraga, lomba agama, lomba apa? Oh berarti ini memang cerdas dan kreatif. Bisa kita masukkan nanti di sini terwujudnya murid yang berakhlak mulia, kreatif mungkin di situ. Bisa disepakati Bapak Ibu? Nah, apa lagi? Bukannya barangkali? Bisa ditambahkan mungkin kreatif dan cerdas. Cerdas. Kreatif, cerdas, Dan inovatif. inovatif. Mungkin menurut pendapat saya bisa ditambahkan terwujudnya akhlak murid yang mulia, kreatif, cerdas, dan inovatif. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia. Murid yang berakhlak mulia. Murid yang berakhlak mulia. Murid yang berakhlak mulia, kreatif, cerdas, dan inovatif. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi di zaman sekarang, memang penting namanya inovasi. Kenapa? Karena murid-murid sekarang sudah mengenal gadget Bapak Ibu. Betul tidak? Iya, sudah mengenal gadget, sudah mengenal apa yang namanya mungkin internet. Maka mungkin di sini kita juga ingin mengharapkan murid yang bisa beradaptasi untuk itu. Sehingga mungkin di sini penting terwujud bahwasanya murid kita itu di masa depan selain dia mempunyai etika yang baik, akhlak yang baik, juga ingin murid itu cerdas, kreatif, dan juga inovatif. Dan ini luar biasa. Apalagi? Ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup? Bagaimana Pak Ahmad? Bu Ade? Sudah menjabarkan semuanya? Iya. Baik. Mungkin ada yang terlewat barangkali. Ini satu lagi gitu. Ya. Perkembangan zaman. Ya, berarti bagaimana Pak Ahmad? Barangkali ada pertanyaan? Tentunya murid yang mulia dan Ya. Kedua, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, mungkin bisa ditambahkan dulu.
Iya. inovatif, serta mampu mengikuti perkembangan zaman, Iya. menyesuaikan mungkin ya. Iya, tapi kan kalau zaman kan kalau berubah sih soalnya Iya. apa ya? Atau mungkin lebih kepada abad 21 tadi, global. Ya, mungkin bisa ditambahkan inovatif serta mampu bersaing. Begitu. Gimana sih? Mampu bersaing di zaman global atau di masa global sekarang ini. Ya, serta mampu bersaing di bukan abad 21 berarti di masa. Makanya inilah fungsinya adanya guru penggerak. Itu. Jadi visi tersebut yang sudah ada yang ditampang itu ya itu tidak punya tujuan jelas itu. Arahnya kemana? Bapak Ibu paham tentang visi yang sudah ada di sekolah, paham nggak? Paham nggak nih saya tanya? Enggak kan? Hanya dibaca doang. Intinya mau kemana? Arahnya kemana? Ya inilah adanya guru penggerak itu seperti itu memberikan perubahan terhadap sekolah yang diinginkan. Bukan hanya siswa aja. Bagaimana caranya 5-10 tahun sekolah itu ke depan, insya Allah nanti murid-muridnya juga akan jauh lebih baik. Karena apa? Visinya jelas, visinya terukur, visinya juga terarah, ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu paham ya kenapa visi sekarang itu disampaikan gitu. Ya inilah bukti nyata pembelajaran para bapak ini yang mengikuti program kegiatan guru penggerak ini seperti ini. Jadi bisa memberikan dampak yang positif, bisa memberikan dampak yang baik terhadap perubahan di sekolah. Ngapain kalau kita datang ke sekolah hanya mencari nafkah gitu, kalau tidak bisa memberikan perubahan? Dari mana perubahan itu? Dari visi yang dibuat. Ya, tidak semuanya Bapak Ibu datang jegrek ngajar, jegrek menyampaikan ke siswa. Apa nih tujuannya? Visi Ibu datang ke sekolah ini apa? Tujuan Ibu datang ke sini itu seperti apa? Pasti punya misi kan? Misinya ingin mencerdaskan, ingin siswanya berakhlak, ingin siswanya jauh lebih baik, ingin siswanya disiplin, ramah. Ya, itu seperti itu. Nanti kita istilahnya melihat siswa lulusan yang di sini itu 5 tahun 10 tahun ke depan itu akan kelihatan. Karena apa? Sekolah dasar itu merupakan fondasi awal pembentukan karakter atau seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kenapa visi itu harus istilahnya dikomunikasikan? Karena tujuannya juga akan bisa dirasakan bersama-sama. Bukan dirasakan oleh CGP saja, dampaknya itu akan dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Itu seperti itu. Mungkin mau refleksi dulu ya terakhir ya. Nanti Pak Ibu aja. Oke. Maka dari saya sebagai moderator berdua dengan Ibu PP, mohon maaf barangkali ada salah kata ataupun salah penyampaian. Dan tadi saya berdua juga hanya menyampaikan, hanya meluruskan barangkali ada kesalahpahaman seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah melalui proses yang lumayan panjang berarti ketika kita tadi berusaha merumuskan sebuah visi yang menurut kita adalah visi kita bersama tentang gambaran kondisi murid kita di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita semua sekarang sudah menjadi tersadar, sudah menjadi ibaratnya titik balik bagi kita untuk bisa melakukan perubahan dari hari ini. Melalui tadi visi yang disusun bersama-sama, kemudian melalui prakarsa perubahan yang kita susun bersama-sama juga. Ya, kalau saya sih pribadi berharap ini menjadi batu loncatan kita untuk mulai beraktivitas atau mulai berkegiatan sesuai dengan tadi visi yang kita susun itu. Ya, barangkali ada di antara rekan-rekan yang ingin menyampaikan pesan ataupun pesan di pada kegiatan hari ini. Jika tidak ada, mungkin dicukupkan dulu untuk kegiatan hari ini. Cukup? Ya. Jika cukup, maka saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur ya. Mudah-mudahan kita berdua selalu sehat ya Pak Yudi. Iya Pak Yudi, berdasarkan langkah-langkah pendampingan yang kedua nih, ada yang ingin ditanyakan tentang refleksi diri di lingkungan belajar sekolah Pak Yudi. Yaitu yang pertama, untuk yang ingin ditanyakan itu bukan kepala sekolah dan teman-teman sejawat itu bagaimana? Ya, alhamdulillah Ibu untuk kepala sekolah dan juga di sekolah kita saja di kegiatan komunikasi ini terbukti dari mereka ini selalu bisa diajak komunikasi seri kalau khususnya super yang luar biasa lah. Jadi meyakinkan lah, semangat terus kegiatan. Lalu ini Pak Yudi, apa sih bentuk dukungan yang Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman berikan? Nah, yang pertama mungkin Pak Kepala Sekolah tentu saja dukungan motivasi kepada saya sehingga saya bisa bertugas di pendidikan guru pendamping ini dengan maksimal. Artinya beliau membebaskan kepada saya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas di program guru pendamping ini, tapi tentu saja mungkin ada pembatasan bahwasanya tugas-tugas pokok di sekolah juga jangan sampai terabaikan. Iya, betul. Jadi teman-teman juga luar biasa supportnya kepada saya. Mereka mau diajak kolaborasi, kemudian sharing pendapat, bahkan saling memberi masukan. Karena memang tujuan utama dari program ini adalah kolaborasi. Betul. Tanpa kolaborasi tidak akan berjalan. Betul. Bisa berjalan sendiri? Tentu saja tidak, Bu. Kalau sendiri sulit. Maka dari ini kan kita harus bisa mengajak komunitas atau rekan-rekan di sekolah untuk bisa bekerja sama. Lalu apa tantangannya nih Pak Yudi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Pak Yudi? Tantangannya seperti apa? Tantangannya jelas mungkin ada. Yang pertama mungkin karena ini yang namanya program guru penggerak adalah program baru, sehingga mungkin saja tugas-tugas ataupun kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan di program guru penggerak. Kemudian juga tantangannya jelas dari sisi siswa juga mungkin sama, mereka masih belum bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan mungkin aktivitas-aktivitas yang nantinya saya berikan. Betul. Lalu apa yang sudah Pak Yudi lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama tentu saja Bu, saya mengajak mereka berkomunikasi dengan rekan-rekan bahwasanya ini loh saya sedang mengikuti program guru penggerak, nanti tujuannya begini. Kemudian juga siswa saya ajak komunikasi bahwasanya memang pembelajaran yang baik itu ya seperti apa. Juga tentu saja pada orang tua Bu, kami juga sudah berkomunikasi dengan orang tua, artinya bahwa ini selama nanti mengikuti program mungkin nanti akan ada komunikasi dengan orang tua. Kalau komunikasi dengan orang tua itu caranya bagaimana? Nah, yang pertama mungkin saya lalu menggunakan Ada grupnya. grup khusus, jadi di kelas 6 itu kan memang ada orang tua dan juga siswa. Itu memang selain saya memberikan informasi tentang sekolah, juga pembelajaran dan sekali berkomunikasi, bahkan banyak dari orang tua juga yang sebetulnya memang dari apa ya Bu, dari luar negeri gitu. Jadi kan sedang kerja di luar negeri, kemudian punya ya selalu menanyakan bagaimana perkembangan anaknya. Jadi alhamdulillah sih Komunikasinya lancar ya Pak. Jadi nggak bukan berarti sebuah halangan. Betul. Iya nih Pak Yudi. Terus rencana Pak Yudi ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang dijalani Pak Yudi itu maksimal. Ya, rencana ke depan tentu saja saya akan menyusun program yang mana dari program itu adalah tujuannya mewujudkan visi saya di program guru penggerak ini. Setelah menyusun, mungkin yang pertama adalah mensosialisasikan kepada teman-teman, kemudian kepada kepala sekolah, juga orang tua, sehingga nanti program saya bisa diketahui bersama oleh orang sekolah, khususnya warga sekolah. Dan tentu saja kita melaksanakan program ini. Mudah-mudahan sih hasilnya memang sesuai dengan sesuai dengan harapan. Lalu ini ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang sudah Pak Yudi pelajari dari modul tersebut? Yang pertama di modul 1.1, mungkin saya pribadi tersadar bahwasanya memang pembelajaran itu harus mengutamakan diri. Kita sebagai guru harus bisa berpihak pada murid istilahnya.
bagaimana kita memberikan pelajaran yang maksimal, mendukung potensi mereka sehingga mereka nanti bisa berkembang sesuai dengan potensi dan minat bakatnya masing-masing. Nah, kemudian menyambung daripada itu saja, jika saya tidak mempunyai ilmunya tanda kutip ya, maka saya tidak akan bisa membelajarkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga di modul 1.2 kami di Guru Semarang alhamdulillah diberikan bekal yang cukup tentang bagaimana nilai dan peran guru itu seperti apa. Artinya kami harus bisa menguasai itu semua sebagai modal kami. Nah, menyambung pada di modul 1.3 adalah kita harus bisa merumuskan sebuah visi. Yang mana tadi ketika bekal kita sudah punya, modal sudah ada, maka kita harus mempunyai tujuan ke depan. Dan alhamdulillah untuk kami pribadi sudah ada visi yang mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di sini. Berarti modul tersebut berkesinambungan ya? Iya, Sangat bagus ya? luar biasa. Sangat bagus, luar biasa pembelajaran di JGP tersebut. Jika sampai nilai dan peran terhadap pribadi saja harus dimiliki oleh istilahnya guru penggerak seperti itu ya Pak Yudi. Baik nih Pak Yudi, apakah Pak Yudi ini sudah mempelajari modul tersebut itu diimplementasikan di sekolah? Sudah Bu, secara bertahap saya pribadi sudah mengimplementasikan dari modul 1.1 melalui aksi nyata, jadi saya sudah mulai membelajarkan beratnya pembelajaran ekonomi murid. Kemudian di 1.2 juga saya sudah mulai berkolaborasi menanamkan nilai peran penggerak seperti apa dalam konteks sejawat khususnya. Dan di modul 1.3 ini saya sudah dalam tahap sosialisasi visi dan perubahan sekolah. Jadi itu mungkin melalui aksi nyata yang secara bertahap kami laksanakan. Contohnya? Contoh yang paling gampang adalah tentu yang sesuai dengan visi saya, karena memang saya mengambil tema yaitu mengangkat perkembangan air. Maka yang pertama mungkin saya menggunakan yaitu bagaimana anak-anak supaya bisa mempunyai karakter cinta karakter yang kuat seperti apa. Saya mengambil tema itu kemudian melaksanakannya beberapa atasan perubahan. Yang pertama yaitu tentang pengendalian lagu wajib. Nah, bagaimana kondisi sekarang anak-anak sudah luar biasa mungkin tergerus zaman, lagu-lagu wajib sekarang mungkin agak sedikit terabaikan. Anak lebih kenal lagu-lagu pop, lagu-lagu yang tren lagi, media sosial dangdut, sehingga saya ingin mengajak kembali bahwa anak-anak ini loh yang harus ditanamkan dari sejak kecil, dan mudah-mudahan ini mengakar nanti sampai ke dewasa. Kemudian budaya juga saya sedikit akan mengenalkan bahwasanya budaya lokal misalkan melalui tarian, melalui apa namanya budaya yang ada di sekitar. Ya, cinta tanah air, Nah, itu lagu daerah. Terus sampai cinta luar negeri, lagu sendiri dilupakan. Lalu bagaimana nih respon murid-muridnya Pak Yudi setelah program tersebut dilakukan? Itu respon mereka sangat, mungkin kalau dikatakan seperti biasa. Misalnya tadi dari aplikasi yang diterapkan dari modul 1.1 sampai 1.3 ini, mereka senang sekali ketika diajak berkolaborasi bersama dalam pembelajaran. Ataupun tadi mengenalkan lagu-lagu wajib yang memang mungkin sedikit terlupakan gitu. Nah, alhamdulillah dari respon itu mereka sangat bersemangat sekali ketika mengikuti kegiatan. Misalkan dari tadi ketika diajarkan atau pembiasaan, misalkan pendidikan lagu wajib, mereka tentu saja sangat bersemangat. Ya, secara bertahap mungkin yang hafal sekarang hanya lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, ya satu-satu lah. Dikenalkan lagi. Mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke lagunya bisa dikupas tuntas. Apa juga harusnya. Jadi nggak ada yang bilang, wah nggak asik nih lagunya, nggak enak. Nah, kalau itu mungkin awalnya ada. Lagunya kayak lagu serem gitu kan. Karena memang musik kan gitu. Tapi ya sedikit-sedikit anak harus sudah mulai membiasakan. Dan mungkin bagus ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yudi di sekolah gitu. Lalu ini terkait dengan rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya. Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka Karya 1 kan karena ada penugasannya. Kalau nggak salah Ibu yang menyampaikannya. Komunitas praktisi ya kebetulan itu materinya itu. Lalu dalam komunitas praktisi mana saja nih Pak Yudi punya pengaruh besar? mungkin saya sebelumnya memang jadi KKG. Ketua KKG. Ya. Di situ juga saya sudah mulai aktivitas program. Ibu ini juga kebetulan sebagai salah satu tim saya.
artinya memang kita masih terpaut program kerja yang penuh belajar, evaluasi sampai kemudian bisa melakukan. Tapi khusus di sekolah karena ini harus disesuaikan dengan visi saya dan kemarin, maka saya mengajak teman-teman untuk bisa membentuk satu komunitas baru namanya komunitas Tapaku Asik. Anak suka bermain musik. Jadi memang mengenalkan lagu wajibnya tidak hanya melalui nyanyi, tapi bukan nanti aplikasinya adalah melalui musik. Nah, yang sekarang diajarkan adalah piano. Dan memang komunitas ini sudah mulai berjalan, mungkin masih bertahap. Karena memang penyesuaian juga, karena ya tadi kan selain tadi anak-anak tua belum paham juga tadi udah disediakan alat musik juga. Oh, berarti dari siswa atau dari sekolah? Dari siswa. Kayak nanti memang Itu punya peran besar lah, punya pengaruh ya di komunitas yang ada di sekolah gitu ya. pengaruh sih. Inisiator kan apa? Bisa, jadi saya mungkin inisiator itu karena memang kita punya visi, kemudian kita menempatkan kepada teman-teman dan support mungkin. Lalu bagaimana di sekolah kayu di sendiri dukungan awalnya itu bagaimana? Dukungan awal Di komunitas tersebut. yang pertama kepala mendukung sekali. Ini program baru yang bagus dari beliau. Decision maker gitu ya, harus. Ini mungkin kalau bagi beliau adalah merupakan angin segar. Memang secara umum sekolah ini memang sudah dilakukan. Kemudian teman-teman juga karena tadi kita berangkat dari hal yang sama, ini pikiran yang sama sehingga untuk kolaborasi sangat mudah. Yang di pimpinan sih anak yang menginstruksikan. Nah, tapi alhamdulillah sudah Pak Haji orang luar biasa bijaksana. Alhamdulillah mendapatkan pimpinan Alhamdulillah. biasa lah begitu ya. Biasa, Bu. Iya. Lalu ini Mbak Yudi tantangan selama menerapkan komunitas praktis di sekolah di Indonesia. Cara mengatasi tantangannya itu bagaimana? Nggak mulus kan? Pastilah ada tantangan. Itu seperti apa? Tadi Bu, kuncinya ketika kita ada masalah mungkin dalam hal komunikasi. Iya. Itu memang ketika kita menetapkan mungkin ada satu dua teman yang masih belum sepaham dengan visi karena memang kurangnya komunikasi. Tapi tadi melalui komunikasi yang baik saya ngobrol, ya, bisa sebenarnya ini bukan tugas saya, ini bukan hanya tugas TGP, tapi ini demi kepentingan kalau ya jadi saya harap malah ini jadi program yang berkesinambungan ada ataupun tidak ada saya nanti di sini jadi sekolah programnya harus jalan. Jadi ibaratnya kita memandangnya bukan ke saya tapi lebih kepada sekolah. Dan alhamdulillah setelah diberi pemahaman seperti itu ya teman-teman juga kita lagi mungkin program itu bisa. Kan tentu tidak semua gitu. Satu dua sih ada. Satu dua lain mungkin karena ya sebetulnya saya tidak menyalahkan mereka tapi karena kesibukan juga mungkin teman-teman punya kegiatan-kegiatan. Iya, kalau itu komunitas sudah gitu ya. Nanti kita ke ngobrol satu titik ya. Oh, gitu. Insya Allah nanti ketemunya nanti di bahasan di lokal kedua nih. Nah ini terkait dengan pertanyaan tadi di awal gitu ya. Lalu strategi apa saja yang Kayu dilakukan untuk ini nih supaya komunitas praktis itu kan tadi sudah dibuatkan, sudah berjalan lah itu. Bagaimana supaya berkesinambungan? Ini makanya tadi kita sosialisasi, kemudian kita ujakan program ini harus bisa dijalankan seperti tadi dengan lingkungan sekolah. Ini supaya bisa berkesinambungan maka ini harus dijadikan program bersama di sekolah. Artinya supaya sekolah dulu bahwa ini bukan ada ataupun tidak ada, ini harus jalan. Apa nanti ada ide untuk membuat agenda bulanan atau tahunan atau Itu kan di program kerja nanti kita ada mungkin evaluasi target-target tertentu lah. Kita mungkin sekarang masih ke sebatas pembiasaan mengenal mungkin nanti setelah itu kita coba untuk bernyanyi satu dua lagu nanti bertahap setelah bisa bernyanyi memainkan lagu
Iya. seterusnya. Iya, berarti untuk yang model kayu disampaikan itu betul-betul butuh kolaborasi yang tinggi ya. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Memang ini kita menjadi sekolah. Iya, istilahnya skup sentral semua guru lah gitu ya, bukan hanya Pak Yudi saja. Lalu rencana Pak Yudi untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid itu bagaimana dan seperti apa? Rencana pengembangannya bisa dulu setelah tadi kita buat program, kemudian kita harus melakukan tahapan program dulu. Kemudian kita aplikasikan dengan dari sekolah. Kemudian yang pertama ini kita ada menggunakan musik, kemudian nanti disediakan ada proses materi nasional maupun tadi pembelajaran budaya. Nah, malah ke depan sih sebetulnya ini belum jalan gitu. Kami ini ada satu hari khusus untuk apresiasi. Jadi apresiasi di sini berarti satu hari khusus karena belajar tentang musik, budaya, Khusus satu hari. kemudian kalau di sekolah kan ada yang namanya program mengaji itu hari Jumat, kemudian subset ya namanya Sabtu Sehat. Nah, saya ngambil kalau Jumat sama Sabtu kan saya ingin hari Kamis lah, jadi 1 jam antara jam kalau di saya kalau di sekolah saya itu mulai setengah 8 tuh KBM karena memang kondisi lalu lintas itu ada pabrik kita akan menunggu setengah jam perjalanan gitu. setengah 8 sampai jam 8 KBM. jadi di hari Kamis itu khusus jadi apresiasi itu bisa terus diberi kepada menunjukkan apresiasi ini perkembangannya sudah Luar biasa gitu. Betul-betul istilahnya pembelajaran itu dulu selalu berpihak kepada murid ya, dipikirkan sampai sejauh itu, tingkat waktunya diperhitungkan, pembelajarannya juga diperhitungkan. Luar biasa Pak Yudi, alhamdulillah. Insya Allah dengan kolaborasi bersama rekan-rekan, walaupun Pak Yudi CGP juga insya Allah tidak stagnan sampai di situ. Mudah-mudahan program-program yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yudi itu berjalan lancar dan berjalan dengan baik dan seterusnya, tidak hanya sampai di program calon guru penggerak saja, ini sampai di situ betul hidayah. Jadi harus berkesinambungan. Terima kasih Pak Yudi, mudah-mudahan obrolan ini semakin memperkuat kemampuan Pak Yudi, makin baik, makin tereksplor kemampuannya. Insya Allah sudah dilihat dari ininya nih, dari komunitas praktisinya sudah bisa memberikan pengaruh yang luar biasa besar. Ya, tahap awal juga sudah bagus, Pak Yudi Atumur. Terima kasih, mudah-mudahan diskusi ini memberikan hal-hal yang positif. Lalu gini Pak Yudi, yang terakhir, perasaan Pak Yudi setelah ada ini nih, apa sih? Menurut Pak Yudi nih, hal yang menarik ketika ada kegiatan seperti ini yang perlu diperbaikinya apa, yang sudah baiknya apa dari pendampingan hari ini? Tentu saja Bu, yang sudah baik saya bisa ibaratnya curhat ya, bahwa hasilnya ini loh yang saya rasakan pada Ibu, khususnya remaja praktik ini yang sudah saya alami gitu. Baik buruknya saya ya ini apa adanya. Mungkin untuk salahnya sebetulnya sih tidak ada, artinya memang Ibu sudah luar biasa. Kami di komunitas CGP ini semua memang sabar Ibu, walaupun tadi kami mungkin banyak hal dari sisi waktu kita bicara komunikasi yang kita naik itu dalam konteks memang luar biasa di ini, sehingga ya kali kami nyaman. Semoga diterima ya Pak Yudi. Kalau ada salah ya juga minta maaf. Lalu ini hal yang menarik dari pendampingan ini apa? Ya, tadi kan kita ada komunikasi juga ketika diskusi ya dengan teman-teman. Itu kan kita bebas mengutarakan pendapat. Betul. Nah, ternyata teman-teman juga mempunyai pemikiran yang sama, itu yang saya mungkin tadinya tidak bisa. Ketika kita di penggerak ini punya pemikiran yang sama tentang murid, ternyata teman-teman pun juga sama Bu.
mereka punya cita-cita yang mungkin bisa dibilang hampir sama dengan yang saya punya untuk bisa mempunyai murid yang dia di masa depan. Sehingga tadi undang-undang itu yang kita laksanakan kita diskusikan. Ini yang saya mengenai adanya komunikasi, itu memang ditakdirkan. Lalu dari proses pendampingan hari ini yang perlu diperbaiki ke depannya apa yang akan dulu? Kalau datanya yang kurang baik apa yang bisa Pasti ada. kalau saya rasa sih udah sesuai kali. Iya. Iya, lagi sibuk beli saja bu. Ya. Ini untuk masalah input ya, ini kan ada beberapa center yang harus diisi apa yang paling kan ada kata-kata itu pakai sekolah ya ada si CGP untuk siswa dan sekolah untuk siswa dan guru itu kan masing-masing 5 ya betul ya begitu ya. Nah ini kan harus diunggah di LMS pada pendampingan pendidikan juga nanti ya gitu nanti diunggah mudah-mudahan selesai sesuai waktunya dan sampai nanti tugas CGP juga yang di LMS diisi semua atau belum Pak Yudi ini sudah selesai semangat terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.